Kali ini kita akan bedah ide inti dari salah satu buku pengembangan diri paling berpengaruh, The One Thing karya Gary Keller. Tujuannya untuk menemukan satu kebenaran yang meskipun kelihatannya sederhana, ternyata bisa jadi kunci untuk membuka hasil yang luar biasa. Kita mulai dengan sebuah pepatah lama dari Rusia yang langsung kena ke intinya. Jika Anda mengejar dua kelinci, Anda tidak akan menangkap keduanya. Ini adalah gambaran yang sempurna tentang bahaya dari fokus yang terpecah. Sebuah masalah yang jujur saja mungkin kita semua hadapi setiap hari. Pernah ngerasa nggak sih sehari-hari rasanya penuh banget, rapat, email, notifikasi, tugas numpuk. Tapi pas malam hari, kita malah bengong dan nanya, sebenarnya apa ya yang udah gue selesaikan hari ini? Nah, perasaan sibuk tapi nggak produktif inilah yang akan kita coba urai solusinya. Nah, disinilah letak masalahnya. Menurut buku ini, perasaan kewalahan itu seringkali bukan salah kita loh. Tapi karena kita udah terlanjur percaya sama beberapa kebohongan besar soal produktivitas dan kesuksesan. Ide-ide yang kedengarannya sih bagus, tapi justru menjauhkan kita dari hasil yang kita mau. Kebohongan pertama, anggapan bahwa semua hal itu sama pentingnya. Coba deh kita lihat bedanya. Di sebelah kiri ada daftar tugas. Itu tuh kayak daftar belanjaan yang panjang banget, isinya semua hal yang bisa kita kerjakan. Tapi di kanan ada daftar sukses. Jauh lebih pendek kan? Ini bukan soal apa yang bisa, tapi soal apa yang wajib kita kerjakan untuk benar-benar maju. Lanjut ke kebohongan berikutnya, dan ini mungkin yang paling populer, multitasking. Kita sering bangga kan bisa ngerjain banyak hal sekaligus, tapi buku ini bilang dengan tegas, multitasking itu bohong. Idenya sederhana, saat kita merasa sedang melakukan dua hal, pada kenyataannya kita nggak melakukan keduanya dengan baik. Jadi kalau bukan multitasking, terus apa dong yang kita lakuin? Istilah yang benar itu peralihan tugas atau task switching. Otak kita itu pada dasarnya cuma bisa fokus ke satu hal dalam satu waktu. Jadi yang terjadi adalah kita terus-menerus berhenti dan mulai lagi, dan setiap kali kita pindah fokus itu ada ongkosnya. Dan ongkosnya ini, wah mahal banget. Untuk tugas yang agak rumit, penelitian menunjukkan kalau task switching bisa bikin kita butuh waktu lebih dari 2 kali lipat untuk menyelesaikannya. Bayangin, kita pikir lagi hemat waktu. Ternyata malah boros waktu. Dan kebohongan terakhir di bagian ini mungkin yang paling kontroversial. Ide tentang keseimbangan hidup atau work-life balance. Kita semua kayaknya ngejar ini ya, tapi buku ini bilang itu cuma mimpi. Kenapa? Karena untuk mencapai sesuatu yang luar biasa di satu bidang, kita justru butuh ketidakseimbangan. Kita harus berani kasih porsi waktu dan energi yang jauh lebih besar pada hal yang paling penting itu. Oke, jadi kalau daftar tugas yang panjang, multitasking, dan keseimbangan hidup itu ternyata keliru, lalu apa jawabannya? Anehnya, jawabannya adalah dengan menjadi kecil. Bukan berpikir besar, tapi justru menyempitkan fokus kita sekecil-kecilnya. Nah, ini dia intinya. Hasil yang luar biasa itu nggak datang dari melakukan lebih banyak hal, tapi dari melakukan satu hal yang benar dengan fokus penuh. Ini tuh kayak pakai kaca pembesar di bawah sinar matahari. Kalau sinarnya menyebar ya nggak terjadi apa-apa. Tapi kalau kita fokuskan jadi satu titik kecil, itu bisa membakar kertas. Kekuatannya jadi berlipat ganda. Coba bayangkan, kesuksesan itu seperti barisan domino yang panjang. Kita nggak mungkin kan dorong semua domino sekaligus? Nggak akan bisa. Kita cuma perlu cari satu domino yang paling depan, dorong itu, dan biarkan momentumnya menjatuhkan domino-domino lain yang bahkan jauh lebih besar. Kesuksesan itu dibangun satu persatu, secara berurutan. Oke, konsepnya keren banget. Tapi pertanyaannya, gimana caranya kita menemukan satu hal itu di tengah lautan pilihan dan gangguan? Nah, untungnya buku ini nggak cuma kasih kita filosofi, tapi juga alat yang sangat praktis dan spesifik untuk memotong semua kebisingan itu. Jadi, di tengah semua kesibukan ini, gimana sih caranya kita menemukan jalan yang paling efektif dan sederhana menuju produktivitas sejati? Jawabannya ada pada sebuah alat yang disebut pertanyaan pemfokus. Anggap aja ini kompas pribadi kita. Satu pertanyaan yang dirancang khusus untuk menyaring semua pilihan kita dan menunjuk ke satu tindakan yang punya dampak paling besar. Yuk kita bedah satu persatu. Bagian pertama dari pertanyaan ini memaksa kita untuk fokus ke tindakan. Dan kuncinya ada di kata satu. Bukan dua, bukan tiga, bukan daftar panjang. Cuma satu hal. Ini memaksa kita untuk membuat pilihan yang jelas. Bagian kedua ini jadi jembatan. Jembatan antara tindakan kita dengan tujuan kita. Jadi, satu hal yang kita pilih itu bukan aktivitas acak,
tapi sesuatu yang memang sengaja dirancang untuk membawa kita lebih dekat ke hasil yang kita mau. Nah, ini bagian yang paling dahsyat. Ini adalah ujiannya. Apakah satu hal ini adalah domino pertama? Apakah dengan melakukannya, tugas-tugas lain jadi lebih gampang? Atau bahkan nggak perlu dikerjain sama sekali? Ini adalah pencarian leverage tertinggi. Jadi kalau digabung, bunyinya begini. Apa satu hal yang bisa saya lakukan sedemikian rupa sehingga dengan melakukannya, hal lain akan menjadi lebih mudah atau tidak perlu? Coba deh resapi pertanyaan ini. Ini bukan sekedar pertanyaan biasa. Ini adalah sebuah sistem untuk mengambil keputusan yang lebih baik setiap saat. Oke, kita udah punya alatnya. Sekarang, gimana cara kita menggunakannya untuk menciptakan reaksi berantai kesuksesan kita sendiri? Poin kuncinya adalah semuanya itu dimulai dari Anda. Caranya adalah dengan bekerja mundur, mulai dari tujuan terbesar kita, tujuan suatu hari nanti. Lalu tanyakan pertanyaan pengfokus, untuk mencapai itu, apa satu hal yang harus saya capai dalam 5 tahun ke depan? Lakukan hal yang sama untuk tujuan tahun ini, bulan ini, minggu ini, sampai akhirnya kita menemukan jawaban yang paling penting. Apa satu hal yang harus saya lakukan saat ini juga? Inilah kesimpulan paling kuat dari semuanya. Anda adalah domino pertama. Tindakan yang Anda putuskan untuk lakukan sekarang itu bukan cuma satu tugas lagi di daftar Anda. Bukan. Itu adalah pemicu. Itu adalah dorongan pertama yang akan memulai seluruh rangkaian kesuksesan. Kekuatannya ada di tangan Anda di momen ini. Jadi, saya mau tutup sesi ini dengan satu pertanyaan untuk Anda. Berdasarkan mimpi atau tujuan terbesar Anda saat ini, apa satu hal yang bisa Anda lakukan sekarang juga yang akan membuat semua hal lainnya menjadi lebih mudah atau bahkan tidak perlu? Temukan jawaban itu, lakukan, dan lihatlah domino Anda mulai berjatuhan.